Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C, kelompok 6. Perkenalkan, saya Elian Putra Mutafian dengan NPM 2701102300025 dari Fakultas Teknik Geologi, jurusan Teknik Geologi, angkatan 2023. Dan di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Alika Kami Hidayah dengan NPM 2701102300012 dari jurusan Teknik Geologi angkatan 2023. Dan saya Zalfa Khairunisa Altaf dengan NPM 2701102300028 dari Fakultas Teknik Geologi, jurusan Teknik Geologi angkatan 2023. jadi kami hari ini akan membahas dan membuat podcast tentang nuclear chemistry dengan submateri biological effect of radiation, dan juga kami akan membahas tentang cara penanggulangan pada Sungai Citarum yang bertepatan di Kabupaten Bandung Barat. Jadi selamat menyaksikan. Jadi seperti yang kami sebutkan sebelumnya, kami hari ini akan membahas tentang nuclear chemistry dengan submateri efek radiasi biologi pada nuklir. Jadi sebenarnya nuklir itu apa sih? Nuklir itu bom kan? Nuklir itu bukan bom ya teman-teman. Nuklir itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan tenaga dari inti atom. Inti atom itu sendiri ada dua, yaitu ada proton dan juga neutron. Nah, kalian tahu gak sih alasan kenapa di Indonesia itu nggak ada nuklir? Jadi sebetulnya nuklir itu kebagi dua. Yang pertama ada senjata nuklir, dan yang kedua ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, alasan pertama kenapa Indonesia tidak mempunyai senjata nuklir, yaitu karena Indonesia berada di kawasan ASEAN, yaitu kawasan bebas nuklir. Nah, alasan kenapa kita tidak mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir adalah karena yang pertama biayanya sangat besar, resikonya sangat tinggi, dan masyarakat yang tidak percaya terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Aku dengar nuklir itu nyebarin radiasi. Radiasi itu apa sih? Radiasi adalah suatu bentuk energi yang dapat menyebar melalui ruang atau benda-benda dengan kecepatan cahaya, atau juga bisa didefinisikan sebagai proses pengiriman energi dalam bentuk gelombang atau partikel melalui ruang atau materi. Oh iya, radiasi itu ada jenisnya ya? Kamu bisa jelasin nggak, Zalfa, apa itu jenis-jenis radiasi? Nah, berdasarkan sumbernya, radiasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada radiasi Penyan dan radiasi non-Penyan. Yang pertama, radiasi non-Penyan. Radiasi non-Penyan adalah radiasinya apabila radiasi tersebut melewati suatu materi atau jaringan biologis, maka radiasi tersebut tidak mengionisasi bahan atau jaringan tersebut, dalam artian tidak berpengaruh apa-apa. Contoh dari radiasi non-Penyan adalah gelombang TV, gelombang radio, sinar inframerah, sinar UV, dan juga cahaya tampak. Yang kedua adalah radiasi Penyan. Berkebalikan dari radiasi non-Penyan, radiasi Penyan ini merupakan suatu gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang apabila dia bersentuhan dengan media atau jaringan biologis, maka ia akan mengionisasi media tersebut. Nah, contoh dari radiasi Penyan ini sendiri adalah partikel alfa, partikel beta, sinar X, dan juga sinar gamma. Nah, Zalfa, kira-kira buat mengukur radiasi itu pakai satuan apa ya? Terdapat dua jenis satuan yang digunakan untuk mengukur jumlah radiasi. Yang pertama adalah RAD atau Radiation Absorbed Dose. RAD ini digunakan untuk menghitung jumlah radiasi yang diserap berupa radiasi Penyan dan disimpan dalam media apapun, contohnya seperti air, udara, atau bisa juga di jaringan biologis. Nah, dosis yang diserap dalam satu RAD ini berarti dalam 1 gram material terdapat 100 ERG, atau ERG ini merupakan satuan dari energi, jumlah kecil energi, sebagai akibat dari paparan radiasi tersebut. Terus sistem internasional itu adalah Gray, atau disimbolkan GY, di mana dalam 1 Gray ini setara dengan 100 RAD. Yang kedua adalah REM atau Roentgen Equivalent Ferment. Satuan ini digunakan untuk menggabungkan jumlah energi dari radiasi Penyan atau dalam bentuk RAD tadi beserta dengan efek medis dari jenis radiasi tersebut. Makanya rumus dari REM ini sendiri adalah RAD dikali Q. Nah, satuan dari sistem internasional
RM ini adalah SV, di mana 100 RM setara dengan 1 SV. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih, ada radiasi pengen dan radiasi non-pengen. Nah, radiasi non-pengen ini tuh berpengaruh terhadap jaringan biologis yang dia lewatin. Apa aja sih efek biologis terhadap manusia dari radiasi ini? Radiasi itu memiliki berbagai efek biologis tergantung pada jenis radiasi, dosis yang diterima, dan durasi paparannya. Ada beberapa efek radiasi, contohnya yang pertama itu ada efek akut. Efek akut itu adalah dosis tinggi radiasi dalam waktu singkat yang dapat menyebabkan sindrom radiasi akut yang ditandai dengan mual, muntah, diare, dan kelelahan. Pada dosis yang lebih tinggi dapat menyebabkan kerusakan sumsum tulang, sistem gastrointestinal, dan sistem saraf pusat. Apa cuma efek akut aja yang memberikan efek biologis terhadap manusia? Nggak cuma satu ya, ada beberapa efek yang lain. Contohnya, yang kedua itu ada efek kronik. Efek kronik itu adalah paparan radiasi ionisasi jangka panjang yang dapat meningkatkan risiko berbagai jenis kanker, termasuk leukemia, kanker tiroid, payudara, paru-paru, dan kanker kulit. Oh, berarti ada banyak ya efeknya. Coba dong tolong jelasin semua efek-efek biologis radiasi terhadap manusia. Nah, buat yang ketiga itu ada efek teratogenik. Contohnya ada kelainan kongenital, yang dimana itu adalah radiasi pada wanita hamil yang dapat menyebabkan kelainan kongenital pada janin, terutama jika paparan terjadi pada trimester pertama kehamilan. Efek yang selanjutnya adalah efek genetik, contohnya mutasi genetik, di mana radiasi dapat menyebabkan mutasi pada DNA yang bisa diwariskan oleh keturunan, meskipun resiko ini dianggap kecil pada dosis yang rendah. Dan yang terakhir itu adalah efek lokal, contohnya adalah kerusakan kulit, di mana paparan radiasi dapat menyebabkan luka barat pada kulit, eritema, dan dalam kasus yang parah, ulserasi dan nekrosis. By the way, kamu tahu gak sih keadaan Sungai Citarum sekarang kayak gimana? Oh iya, kemarin aku dengar Sungai Citarum itu memiliki predikat dengan sungai terkotor di dunia. Nah, alasannya itu karena adanya banyak penumpukan sampah dan air yang sudah terkena polutan. Nah, kenapa sih penyebabnya itu? Yang pertama karena banyak banget masyarakat yang belum sadar dan mereka tuh membuang sampah langsung ke sungai yang menyebabkan penumpukan sampah di hilir Sungai Citarum. Nah, penyebab kenapa airnya bisa memiliki banyak polutan itu yang pertama karena banyaknya limbah pabrik, limbah masyarakat, limbah pertanian dan perikanan, dikarenakan Sungai Citarum ini memiliki panjang kurang lebih 250 km membentang dari seluruh Jawa Barat. Nah, solusi-solusi yang bisa dilakuin sebagai kita masyarakat itu yang pertama ya pastinya kita harus mengambil sampah yang sudah terkumpul dan kita harus membersihkannya. Nah, selanjutnya itu kita juga bisa menggunakan zat-zat kimia yang digunakan dalam menjernihkan air. Yang pertama itu ada tawas, itu merupakan bahan koagulan yang paling banyak digunakan karena bahan ini itu paling ekonomis, paling gampang didapat dan paling mudah untuk disimpan. Yang kedua, kita bisa menggunakan kapur atau CaOH2 yang akan menaikkan pH dan bereaksi dengan bikarbonat membentuk endapan CaCO3. Dan bila kapur ini kita tambahkan cukup banyak, itu bisa menaikkan pH sampai dengan 10,5. Nah, itu akan membentuk endapan baru yaitu MgOH2. Nah, yang ketiga kita bisa menggunakan klorin, itu digunakan dalam air bersih dan air limbah sebagai oksidator dan disinfektan. Nah, tetapi dikarenakan Sungai Citarum ini sangat besar dan sangat panjang, itu akan memerlukan banyak biaya, banyak tenaga, dan banyak waktu untuk kita menjernihkan airnya atau menghilangkan polutannya. Jadi yang bisa kita lakukan itu kita harus menghilangkan sumber dari masalahnya, yaitu sumber polutan dan sumber dari sampah-sampah tersebut. Itu kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap membuang sampah itu harus pada tempatnya dan tidak di sungai. Dan selanjutnya kita juga harus melarang limbah pabrik. Kita harus melarang pabrik-pabrik dan melarang rumah tangga untuk membuang limbahnya langsung ke sungai. Dan jika seperti itu kita juga akan mengurangi polutan-polutan yang ada di Sungai Citarum. Oh, berarti masalah dari Sungai Citarum itu sebenarnya balik lagi ke kita sendiri sebagai manusia. Nah iya, jadi ya masalah sebenarnya itu adalah kesadaran kita sendiri terhadap pentingnya lingkungan, terhadap pentingnya sungai. Jadi kita
kalian dan kami juga seharusnya sadar akan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin sekian podcast dan pembicaraan kami tentang nuklir chemistry dan efek-efek terhadap radiasi dan juga cara menanggulangi polutan di sungai. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Saya Elian dan partner saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.